Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sunin wa ma'mul sulahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa ala jami'i ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa lijamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga buat kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bihil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala ahkamul jabirati. Al-jabiratu hiya satirun 'alal udwi tamna'u usulal ma'i ilal basharati. Hukmuha illam yakhshad darara min naz'iha fayajibu 'alaihi naz'uha wa illa fala. Kaifiyatu wudu'i sahibil jabirah. Al-awwalu yatawadda'u hatta yasila ilal udwi alladhi alaihi satir. Wa tsani yatayammamu 'anil jarih. Wa tsalitsu yaghsilu as-sahiha minal udwi. Wa rabi'u yamsahu bil ma'i 'ala satiri alladhi 'alal jurhi. Wal khamisu yukmilu ma baqiya minal wudu'i. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita lanjutkan bacaan kita, masuk dalam pembahasan ahkamul jabirati, hukum-hukum yang berkenaan dengan jabirah ya. Jadi kalau dilihat secara umum, makna jabirah itu adalah pembalut ya, yang membalut tulang tuh. Secara umum tuh menurut lughahnya, jadi jabirah itu pembalut ketika orang sakit, tulangnya ada yang keseleo atau patah. Bahasa kita apa? Gips. Ya, di gips. Ahkamul jabirah. Ini
masih berhubungan dengan pembahasan sebelumnya, yakni bicara tentang tayamum ya. Ini ahkamul jabirah ya. Jamaknya nanti jabair ya. Jabirah, jabair. Al jabiratu hiya satirun 'alal udwi ya. Tamna'u usulal ma'i ilal basyarati ya. Nah, ini jabirah itu dalam pengertian fikih adalah hiya satirun 'alal udwi. Satirun. Apa satirun? Penutup gitu ya, satir. 'Alal udwi, atas anggota badan nih. Asal hiya satirun 'alal udwi tamna'u usulal ma'i ilal basyarah, yang mana penutup tadi itu menghalangi daripada sampainya itu air ke kulit gitu. Jadi kalau penutupnya itu menghalangi daripada sampainya itu air ke kulit, ini masuk dalam kategori jabiroh namanya ya, ke kulit nih. Jadi sehingga kalau kita pakai itu, lalu ketika itu kita wudhu, nah, wudhunya itu airnya nggak nyampe ke sono, ke kulit kita nggak tembus. Nah, itu masuk dalam kategori jabiroh namanya. Tapi ada ulama yang membedakan ini, ada antara jabiroh dengan lasuk ya. Itu wa ba'duhum yufarriqu bainal jabirati wal lasuqi ya. Tapi ada sebagian ulama yang membedakan antara jabiroh dengan lasuk ya. Jadi secara umum memang yang disebut dalam fikih adalah jabiroh tuh ya, penutup yang menghalangi daripada sampainya itu air ke anggota badan atau ke kulit. Tapi sebagian ulama menyebutkan yufarriqu bainal jabirati wal lasuki. Mereka membedakan antara jabiroh dengan lasuk, walaupun kedua-duanya adalah penutup yang menghalangi sampainya itu air ke kulit. Fayaqulu al jabiratu makana ala kasrin ya, wal lasuku makana ala jurhin. Beda nih, ada yang membedakan. Jadi kalau jabiroh makana ala kasrin, apa-apa yang menutupi daripada yang apa, kasrin, yang hancur, yang patah, itu dibebet, kalau itu hancur atau patah. Wal lasuk, adapun lasuk itu makana ala jurhin, itu yaitu apa-apa yang ada di atasnya apa, jurh itu luka. Itu makanya di sini disebutkan kalau kita menyebut kata-kata jabiroh itu pembalut tulang gitu ya. Kalau di dalam apa namanya kamus Al-Munawwir itu disebutkan bahwasanya al-jabiroh itu adalah pembalut tulang. Berarti apa? Betul yang tadi disebutkan al-jabirotu makana ala kasrin. Kasrin itu kan artinya hancur. Hancur itu bisa patah, remuk gitu ya. Ya, sebab karena apa? Keseleo dan sebagainya, lalu dibebetlah itu. Nah, itu jabiroh. Tapi kalau misalkan di sini disebut lasuk itu makana ala jurhin, apa-apa yang di atas luka. Jadi kalau lasuk itu plester yang dikasih obat, itu lasuk namanya. Jadi kalau jabiroh hanya sekedar nutupin aja, bebet doang. Tapi kalau lasuk ada apanya? Ada obatnya, seperti plester tuh ada obatnya. Itu ada obat merahnya, atau dipapakin daun apa? Rebah bangun. Zaman dulu rebah bangun ya. Itu. Ya kan kalau koreng begitu dulu kita. Ya. Dipapakin rebah bangun, dibebet sama kain gitu. Kainnya topo. Ya kagak jadi waras itu. Topo bekas. Nah, daun putri malu tuh ya, rebah bangun. Nah, itu lasuk namanya. Di sini sebagian ulama membedakan itu, tapi dalam penyebutan umumnya ahkamul jabirah di sini setiap yang menutupi gitu ya. Yang menutupi, yang bisa menghalangi sampainya itu air ke kulit, itu namanya jabirah. Jadi tidak disebut jabirah dan lasuk, tidak.
tapi hanya menyebut udah pokoknya jabirah aja. Jabirah itu adalah satirun alal udwi, ya, yang menutupi atas anggota badan, yang menghalangi ya wusulal ma'i, sampainya itu air ilal basyarati, ke kulit. Itu selama itu di anggota badan kita ada penutup, yang penutupnya itu menghalangi sampainya air ke badan kita, itu namanya apa? Jabirah. Yang dimaksud jabirah di sini dibahas dalam fikih, maksudnya nanti ketika dia lempengan wudu atau lempengan mandi gitu. Ya kalau secara umum ya penutup anggota badan itu ya bebas aja. Tetapi nanti ketika berhubungan sama bab wudu sama bab mandi, ini kira-kira hukum jabirah bagaimana kudunya? Apa dilepas dulu gitu ya, lalu dia berwudu, atau enggak dilepas biarnya begitu dia wudu dah. Nah, makanya di sini dikasih keterangan nanti. Hukmuha, adapun hukumnya, hukum jabirah itu sendiri, illam yahsyad dororo, jikalau tidak ada kekhawatiran akan adanya mudarat baginya, maka apa? Min naz'iha, dalam rangka melepasnya itu tadi jabirah, dibuka aja dah. Fayajibu alaihi naz'uha, maka wajib hukumnya itu membuka daripada jabirahnya. Wa illa, jikalau tidak, fala, maka tidak. Jadi kalau enggak ada, kalau misalkan dia tidak khawatir akan darurat, mudarat baginya ketika melepas itu jabirah, maka wajib hukumnya dibuka. Tapi kalau dia khawatir ternyata justru malah jadi mudarat, ketika itu dia lepas apanya jabirahnya, maka enggak usah dibuka ketika dia wudu atau ketika dia mandi gitu. Misalkan di anggota badan kita ada luka itu, pas luka itu ditutup gitu ya, secara umum disebut penutupnya itu namanya jabirah. Ketika ditutup itu lalu ada anjuran ya dari dokter, Pak tolong ini jangan dibuka dulu sebelum 3 hari, karena kalau belum 3 hari magel, ini belum mateng kan begitu. Jadi nunggu mateng dulu baru 3 hari buka. Pokoknya Bapak jangan kena air. Kalau kena air nanti apa? But'us syifa, lama sembuhnya kan gitu. Atau bisa jadi Bapak ini kalau kena air mati gitu. Makanya jangan dibuka, Pak. Itu bi ikhbari thabib ya, dengan kabar, berita, informasi yang didapatkan dari siapa? Ahli kesehatan, dokter. Itu. Jadi kalau yang ngomong bukan ahli kesehatan, itu kita nggak mesti percaya juga, karena ini bicara penyakit. Kalau penyakit yang tahu siapa? Dokter, itu ahli kesehatan nanyanya. Ya, sekarang kan begitu nih ya, kita jadi dikacoin urusan apa nih, corona, karena selebar orang pada pinter semuanya ngomong corona, jadi kita bingung. Padahal bicara ini yang harus kita dengar siapa? Ya dokter, ahli kesehatan, ahli pandemi. Ini karena siapa aja pernah ngomong, kita jadi pada acuh yang gitu. Corona, kagak ada corona. Nah, kita jadi apa? Wah iya ya, bener juga nggak ada. Nah padahal ada kan gitu. Konspirasinya ada nggak? Ada konspirasinya. Konspirasinya bukan masalah coronanya, konspirasinya di masalah yang lainnya gitu. Karena udah kebanyakan yang ngomong, kita jadi kagak percaya ini. Itu pada yang ahlinya justru malah ditinggalin. Nah ini dalam bab jabirah, illam yahsyad dororo, jikalau tidak ada kekhawatiran akan timbul mudarat, min naz'iha, daripada ketika itu dia lepas, fayajibu alaihi naz'uha, maka wajib hukumnya melepas itu penutup satir alal udwinya, mesti dibuka. Tapi kalau tidak, dia tidak punya yang disebutkan tadi, justru malah dia khawatir, kalau dibuka malah tambah parah karena ada informasi yang dia dapatkan dari ahli kesehatan, maka hukumnya nggak wajib dibuka. Lalu dia berwudu dengan keadaan yang apa?
satirun alal udwi, ada sesuatu yang menutupi daripada anggota badan dia. Pernah nggak nih kira-kira wudu lalu tangannya atau anggota wudunya tertutup? Pernah nggak? Terus wudunya bagaimana? Nah, ini kan dibahas ini ya dalam fikih, saking lengkapnya bicara tentang wudu dan tayamum, sehingga kalau ada keadaan gitu ya, keadaan tadi tertutup anggota badannya itu dengan sesuatu yang menghalangi sampainya itu air ke kulit kita. Nah, ini ada dua hukum, yakni pertama wajib dibuka itu penutupnya, lalu yang kedua nggak wajib dibuka. Yang wajib dibuka kalau tidak ada kekhawatiran, tapi kalau ada kekhawatiran nggak wajib untuk dibuka, tetap dipertahankan itu penutupnya, lalu dia berwudu. Nah, kaifiat wudunya bagaimana? Nah, ini kaifiyatu wudu'i sahibil jabirah. Adapun kaifiat atau tata cara wudunya orang yang apa? Sahibil jabirah, orang yang dalam keadaan tertutup anggota badannya. Ini sahibil jabirah namanya. Bagaimana kaifiatnya? Yang pertama, yatawaddau hatta yasila ilal udwi alladhi alaihi satir. Berwuduklah dia hatta yasila, sampai kepada ilal udwi, ya, ke anggota alladhi alaihi satir, yakni anggota badannya yang ada padanya penutup. Ya, wudu itu dia sampai kepada anggota yang ketutup itu tadi. Kita ambil contoh dah biar gampang. Dia wudu nih, yang ketutup tangannya gitu, lempengan tangan ketutup nih. Ya, batas kemana nih, misalkan dari sini ke sini nih, yang ketutup misalkan antara ini lengannya bagian atas dengan lengan bawah ketutup. Nah, ini lempengan dari sini, lengan sini ke sono kebuka, tangannya kebuka, jadi yang ketutup sini doang. Kan wajib wudu kemana? Nah, sampai ke mirfaqaini kan, itu sampai kedua sikutnya. Lalu yang ke sini kan ketutup. Lalu wudunya bagaimana dia? Ya wudu, ya tawaddu, wudu seperti biasa. Ya, seperti kaifiat wudu yang biasanya dia wudu lah. Lalu ketika dia wudu hatta yasila ilal udwi alladhi alaihi satir, wudunya sampai kepada anggota yang tadi tertutup oleh satir al-jabirah. Lalu bagaimana? Yang kedua, yatayammamu anil jarih. Lalu dia tayamum anil jarih. Tayamum dari apa? Jarih. Jari yang apa? Yang tertutup tadi itu. Misalkan di situ luka, dan ini nggak bisa dibuka, nggak boleh dibuka dah. Yang bisa buka cuman dokter gitu ya. Nanti kalau pakai perban dan ngelepas perban, itu siapa? Dokter yang mesti ngebuka gitu. Jadi wudunya bagaimana? Tetap wudu seperti biasa, tapi lempengan yang ada anggota yang tertutup tadi, ya tayammamu anil jarih, maka dia tayamumkan itu yang tertutup tadi yang ada luka tuh. Lalu watsalitsu yaghsilu shahiha minal udwi. Lalu dia basuh sahih dengan sempurna, dengan benar, minal udwi daripada bagian yang tadi belum dia sempurnakan daripada wudunya. Di sini disebutnya wujuban ya. Maka wajiblah hukumnya di sini. Karena menyempurnakan wudu tetap wajib. Wa amma idza kana biturabi fayamsahu nadaban, akan tetapi jikalau dia dengan tanah debu tadi mengusapnya itu hanya sunnah saja. Jadi kalau misalkan di sini tadi dia udah wudu di awal, lalu dia berhenti di lempengan yang tadi tertutup, dia ngapain? Tayamum. Jadi kalau dulu waktu kita ngaji diajarinnya nih wudu nih, udah ke kumur, istinsyak, lalu membasuh muka.
Habis basuh muka, basuh tangan kanan. Tadi yang sakit tangan mana? Tangan kanan. Basuh itu tangan kanan. Lempengan sampai sini doang nih. Habis dia basuh dia apain? Berhenti dulu tuh. Ngapain? Ya tayammamu anil jarih. Tayamum dulu untuk anggota yang tertutup tadi. Apa yang ditayamum mungkin? Hah? Yang ditayamumin apa? Ya muka sama tangan. Kan tayamum cuma dua ya. Apa? Muka sama tangan. Ya udah, diambil apa? Debu, lalu diusap ke muka, ambil lagi, usap ke tangan, usap tangan, udah. Habis itu yagsilus shahiha minal udwi, membasuh anggota wudu yang sebagian tadi belum dibasuh. Apa? Tangan kirinya, kepalanya, lanjut telinga sampai kaki, wudu gitu. Tapi lempengan pertengahan tadi dia ngapain? Berhenti dulu. Ngapain? Tayamum. Karena ada anggota yang ada apanya? Satir tadi, jabirah tertutup. Nah, warabi'u yamsahu bil ma'i 'ala satiril ladzi 'alal jurhi, ya. Mengusap bil ma'i 'ala satir alladzi 'alal jurhi. Nah, ini ngapain dia? Bicaranya mengusap dengan air 'ala satir. Tadi kan yang tertutup tuh diapain? Ditayamumin. Nah, ketika itu ada apa? Yamsahu bil ma'i, diusap pakai air. Diusap doang tuh, bukan disiram. Oh, disiram perbannya apa, penutupnya jadi apa? Jadi basah. Nah, gitu. Kalau basah nanti jadi apa? Apa namanya? Ya namanya nggak boleh kena air, khawatir tembus dan sebagainya. Yamsahu bil ma'i 'ala satril ladzi 'alal jurhi. Lalu yang kelima, yukmilu ma baqiya minal wudu. Baru sempurnakan wudunya sampai dia selesai. Tapi di sini disebutkan memang fal afdalu kama huna ayyu akhiral ghuslu anit tayammumi likai yuzilal ma'u atharut turab. Jadi yang afdal memang mentakhirkan membasuh daripada tayamum. Karena apa? Likai, sekira-kira yuzilul ma'u, air itu akan menghilangkan bekas-bekas debunya. Nah, disunahkannya, afdolnya mentakhirkan membasuh. Jadi tayamum dulu baru ngebasuh. Nah, di sini kaifiyat ghusli sahibil jabirah. Kaifiyat bagaimana membasuhnya orang yang dalam keadaan tangannya tertutup oleh jabirah itu, yatakhayyaru, ya, boleh memilih nih, yatakhayyaru baina ayyuqaddimal ghusla awalan au tayammum wal afdalu taqdimut tayammum liyuzilal ghuslu atharat turab kama qala sahibu safwatiz zubat wa junuban khayyirhu ayyuqaddima al-ghusla au yuqaddimat tayammuma. Jadi kaifiat membasuhnya bagaimana sahibul jabirah ini? Yatakhayyaru, boleh memilih dia antara mendahulukan basuhan lebih pertama atau dia tayamum dulu, boleh. Tapi afdolnya adalah taqdimut tayammum liyuzilal ghuslu atharat turab. Tayamum dulu boleh. Ya kan, misalkan tadi kaifiatnya memang banyak perbedaan pendapatnya. Jadi wudhu dulu, ketika dia wudhu lalu sampai kepada posisi tadi tangan yang tertutup, lalu tangan yang tertutup itu ngapain? Tayamum dia. Habis tayamum sempurnain wudhunya sampai selesai. Tapi di sini ada pilihan lagi, wal afdalu taqdimut tayammum, mendahulukan tayam liyuzilal ghuslu atharat turab. Jadi tayamum dulu. Tayamum, habis tayamum selesai baru dia apa? Wudu. Wudunya apa yang diwuduin ya? Semuanya wudu kecuali tadi yang tertutup. Itu. Karena memang tadi akan ada kekhawatiran kalau dia wudu dulu tuh. Muka, lalu tangan. Lalu harus tayamum. Kenapa? Basah. Ntar ngambil debunya gimana? Nah, gitu. Itu bagaimana caranya? Ya, dianin dulu, diapain?
dilap dulu, boleh tuh. Kan bicara me'addalku ya, mengelap daripada bekasan wudu itu hukumnya hanya makruh saja. Ya kalau kita bekas wudu kita lap, itu kan makruh. Tapi kalau ini kan ada apanya? Ada ilatnya, itu ngapain dia mau tayamum. Tapi wal afdalu taqdimut tayamum. Afdolnya tayamum dulu tuh. Ya. Ditayamumin dulu, habis tayamum baru dia wudu dengan sempurna. Itu kalau ada apa? Yang namanya jabiroh di anggota badan kita. Gitu ya. Lalu bagaimana kalau yang lainnya? Sama kayak kaki misalkan, kaki yang tertutup gitu ya. Bagaimana kalau yang tertutup hanya sedikit, tibang dikit doang? Misalkan jempol kaki, ya motong kuku kependekan, cantengan dah tuh. Wow. Akhirnya ditutup kan sama dokter, misalkan udah dioperasi tuh cantengan sama dokter, ini nggak boleh kena air dulu. Kan tibang jempol doang tuh yang ketutup. Lalu wudunya bagaimana? Tetap wudu sempurna. Kan jempolnya nggak kebasuh. Berarti itu termasuk apa? Jabiro yang tertutup satirun alal udwi tamna'u usulal ma'i ilal basyarah. Itu dia menghalangi sampainya itu air ke kulit. Jadi nggak bisa, nggak kebasuh kan? Berarti nggak sempurna dong wudunya. Ketika tidak sempurna maka terhukumlah apa? Ahkamul jabiro di situ. Ngapain dia tayamum? Apa yang ditayamumin? Apa yang ditayamumin? Muka sama tangan, bukan jempol. Jempol ditayamumin, jempol kaki ditayamumin itu kan. Lah kan tayamum apa? Kan tibang dua ya. Kemarin kita bicara tayamum cuman dua, ngapain? Ngusap muka sama dua tangan. Udah niat ngusap muka dan ngusap kedua tangan. Lah kan yang ketutup kaki, ngapa yang ditayamumin muka sama tangan? Nah sekarang kita tanya balik, kaifiyat tayamum apa yang mesti diusap? Muka sama tangan gitu. Dulu kita terjebak juga gitu waktu ngaji. Ditanya, ini kan jempolnya ketutup nih. Lalu kita tayamum, yang ditayamumin apa? Jempol kaki. Lah, coba buka lagi. Tayamum kaifiyatnya bagaimana? Kita lihat, wah iya, tayamum muka sama tangan. Nah, itu hukum jabirah tuh seperti itu. Jadi kalau ada anggota badan kita yang tertutup lalu tidak kena air, maka wajib ya hukumnya itu gantinya itu dengan apa? Tayamum tuh. Jadi ahkamul jabirah tuh. Al hukmu idza arada ay yusalliya fardhan akhara wa huwa ala tuhrin min qabli. Al awwalu fil wudu'i alaihi ayyatayammama faqat indan Nawawi wa huwal mu'tamadu wa indar Rafi'i yatayammamu wa yu'idu ghaslal a'dha'i allati min ba'dil udwi alladhi alaihi satir. Adapun hukum ya, idza arada ayyusalliya, jikalau dia mau sholat nih, mau sholat lagi nih, iya. Idza arada ayyusalliya fardhon akhar, jikalau dia mau sholat fardu yang lainnya. Misalkan tadi dia berwudu dengan ahkamul jabiroh di sholat maghrib, karena kakinya kebungkus maka dia berwudu dan juga tayamum. Nah sekarang bagaimana hukumnya jikalau dia mau sholat fardu lagi, tapi sholat fardu yang lain, isya misalkan, wa huwa ala tuhrin min qabli, tapi sebetulnya dia masih dalam keadaan suci min qabli, daripada yang sebelumnya tadi. Maghrib dia wudu, lalu dia tayamum juga karena ada yang tertutup kakinya, ahkamul jabirah. Lalu bagaimana hukumnya jikalau dia mau sholat isya? Kan dia mesti apa juga? Hakikatnya wudu dan tayamum. Nah kan dia belum batal. Belum batal kan? Wa huwa ala tuhrin nih. Kondisinya dia dalam keadaan suci, berarti belum ada yang membatalkan daripada wudunya atau daripada tayamumnya. Belum batal nih.
wa huwa ala tuhrin min qabli, dan dia dalam keadaan suci dari yang sebelumnya tadi. Artinya sebelum daripada sholat yang akan dia kerjakan, sholat maghrib dia dengan berwudu karena ahkamul jabirah, maka dia tayamum juga. Kan suci dia. Kalau suci berarti apa? Boleh nggak dia sholat? Boleh nggak? Di mana kebolehannya? Kan dia ahkamul jabirah. Orang yang ahkamul jabirah mesti wudu dan tayamum. Nah dia kan tadi udah sholat fardu. Kemarin bagaimana? 1 kali tayamum hanya berlaku untuk 1 kali sholat fardu. Berarti bagaimana? Fil wudu'i, di dalam berwudu itu ketika dia suci dari hadas, artinya dalam keadaan suci, fil wudu'i alaihi ayyatayammama faqat indan Nawawi. Ya. Jadi dia hanya wajib tayamum saja menurut pendapat Imam Nawawi. Wa huwal mu'tamadu, inilah pendapat yang paling kuat. Itu mu'tamad gitu. Jadi kalau ada pendapat menyebutkan pendapat yang mu'tamad, berarti mu'tamad itu yang sandarannya kuat, itu mu'tamad. Atau sering juga disebut kitab-kitab yang mu'tamad itu. Ini dalil-dalilnya diambil dari kitab-kitab yang mu'tamad, artinya yang paling kuat. Itu hujjahnya, dalilnya paling kuat itu mu'tamad. Itu ya kondisinya. Jadi walaupun dia masih dalam keadaan suci, nah sucinya dia kan bukan keadaan normal. Sucinya karena ada ahkamul jabirah. Berarti orang yang ahkamul jabirah bukan hanya wajib wudu tetapi wajib tayamum juga. Nah sedangkan dia udah sholat fardu tadi maghrib. Hukumnya orang kalau tayamum hanya berlaku untuk 1 kali sholat fardu saja. Berarti tayamumnya udah apa? Udah angus. Jadi ada kewajiban apa dia? Alaihi ayyatayammama faqat indan Nawawi. Maka dia diwajibkan untuk bertayamum saja menurut pendapat Imam Nawawi, dan inilah pendapat yang mu'tamad. Berarti kalau ada pendapat yang mu'tamad, itulah pendapat yang kita pakai, yang kita ambil bakal dasar hukum. Wa inda Rafi'i, adapun menurut Imam Rafi'i, ya tayammamu, tayamum dia sama juga, tayamum juga, tapi apa? Wa yu'idu ghuslal a'dha'i allati min ba'dil udwi alladhi alaihi satir. Maka apa? Wa yu'idu, mengulang, ngebasuh juga tuh dia. Kalau menurut pendapat Imam Rafi'i bukan hanya tayamum doang. Ya, kalau menurut pendapat Imam Nawawi kan hanya tayamum saja, karena yang gugur hanya apa? Tayamumnya doang. Kalau wudunya kagak gugur, karena wudu itu bisa dipakai untuk beberapa kali sholat fardu atau yang lainnya sebelum dia batal. Tapi kalau tayamum ketika dia melaksanakan sholat fardu, maka udah nggak berlaku lagi itu tayamum, maka mestilah dia tayamum. Tapi kalau menurut pendapat Imam Rafi'i sama juga, ya tayammamu, tayamum juga dia, karena pendapatnya sama. Kalau bicara tayamum itu hanya berlaku untuk 1 kali sholat fardu. Tapi kalau menurut pendapat Imam Rafi'i, wa yu'idu ghuslal a'dha, dia mesti juga membasuh anggota yang mana? Allati min ba'dil udwil ladzi alaihi satir, yakni membasuh daripada sebagian anggota yang ada padanya satir, penutup tadi. Jadi kalau menurut pendapat Imam Rafi'i, ini yang tertutup yang mana? Tangan, ya kan ya? Yang tertutup adalah tangan nih, batas lengan sampai ke sikut sini ketutup, karena penutup dari sini ke sini. Ini kan terbuka nih. Nah nanti bicara dia selesai daripada sholat fardu, dia mesti tayamum, ya tayamum dia. Menurut pendapat Imam Rafi'i tayamum juga. Tapi apa? Bukan hanya tayamum, tapi wa yu'idu ghuslal a'dha. Wajib hukumnya membasuh sebagian daripada anggota yang tadi sebagiannya ketutup, yang sebagiannya kebuka. Nah yang ketutup tadi diganti dengan tayamum, yang terbuka ini bagaimana? Tetap dibasahin juga pakai air. Kalau menurut pendapat Imam Rafi'i. Tapi ini tidak mu'tamad. Yang mu'tamad adalah pendapatnya Imam Nawawi, yaitu apa?
hanya tayamum ya, alaihi ayyatayammama faqat, maka wajib atasnya hanya tayamum doang, faqat itu kan doang itu. Jadi ayyatayammama faqat itu, jadi tayamum saja gitu. Itu kalau dalam wudu. Adapun di dalam mandi gitu ya, urusan mandi bagaimana? Ya tayammamu faqat bil ittifaq. Nah, kalau bicara mandi tidak ada perbedaan. Semuanya ittifaq. Semuanya sepakat bahwasanya kalau dalam keadaan hal yang seperti tadi lalu dia mesti mandi, nah mandinya enggak mesti lagi. Tinggal apa doang? Cuman tayamum saja. Dan ini pendapat ini ya tayammamu faqat bil ittifaq. Jadi hanya tayamum saja, dan ini menjadi kesepakatan, tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Itu jadi kondisinya seperti itu. Kama qala sahibus safwati zuban wa yurid min ba'dihi fardhon wa ma ihdatsa falyusalli in yatayammama an hadatsin aw an janabatin wakil yu'idu muhditsun lima ba'dal adil ya. Jikalau dia daripada sebagian fardunya itu dia tidak berhadas, maka apa? Falyusalli in tayammama, maka salatlah jikalau dia sudah tayamum. Jadi fardunya udah lewat tadi. Karena tayamum itu hanya berlaku untuk satu kali salat fardu, walaupun dia belum batal, tetapi tayamumnya tetap wajib. Karena apa? Karena ada anggota badannya yang al-jabirah tadi, yang tertutup daripada anggotanya itu tidak terkena air. An hadatsin au an janabatin wakil, dari hadas atau dari janabah, hadas besar, wakil, maka dikatakan yu'idu muhditsun lima ba'dal adil, maka dia ulang ya bagi orang yang berhadas itu lima ba'dal adil, daripada hal-hal yang menyebabkan harus diulang daripada basuhannya. Nah ini memang tadi kalau dalam berwudu ada dua pendapat gitu ya, tapi memang yang kita pakai adalah pendapatnya Imam Nawawi, karena inilah yang paling mu'tamad gitu ya. Karena wudunya kan nggak gugur gitu ya, yang gugur tibang tayamumnya. Berarti kalau yang gugur tibang tayamumnya, tayamumnya doang gitu, jadi basuhannya nggak usah. Tapi kalau menurut pendapat Imam Rafi'i, bukan hanya tayamum tapi basuh juga. Yang dibasuh juga bukan semuanya, yang dibasuh itu sebagian daripada anggota yang tadi tertutup gitu. Berarti kalau jempolnya yang ketutup, nah selain dia tayamum, dia apa? Dia basuh juga pakai air yang mana? Ya, yang selain daripada jempol sampai kepada mata kakinya. Itu menurut pendapat Imam Rafi'i, pasti berdasar gitu ya. Jadi kalau ulama ketika berbicara tentang satu hukum udah pasti berdasar. Nah, tetapi memang disebutkan di sini, kita mau udah enak lah. Kita udah enak, enggak suruh pakai mikir. Tiba ngapain? Ikut doang udah. Ada pendapat yang mu'tamad, udah dikasih tahu dan udah ikutin pendapat yang mu'tamad, udah cukup. Jadi jangan pakai tanya lagi. Ah, itu mah kan pendapat ulama, bukan pendapat Nabi. Maksudnya begitu gitu ya. Sekarang kan begitu modelnya. Itu pendapat ulama, itu mah bukan pendapat Nabi. Berarti kalau bukan pendapat Nabi, kita tidak mengikuti sunnah. Nah, ini kan jadi berantakan begitu. Enggak usah lah. Kita enggak usah disuruh berpikir keras bagaimana hakikatnya Nabi. Tidak. Kita ikutin aja ulama, udah cukup. Kita yakin bahwasanya ulama itu berpendapat atas dasar apa? Nah, atas dasar Quran dan atas dasar hadis, udah cukup. Ini kan yang jadi bikin repot gara-garanya begitu. Itu kan pendapat ulama. Kalau Nabi nggak begitu. Wah, kita yakin ulama itu pewaris para nabi, udah. Jadi pendapat-pendapat yang ada ini kita pakai, udah begitu aja cukup. Itulah. Ini malam ini kita bahas sedikit saja bagaimana tentang hukum jabirah ya. Lalu bagaimana kaifiat wudu ketika ada jabirah, dan juga bagaimana kaifiat membasuh ya, orang-orang yang dalam keadaan jabirah itu lebih afdol mana ya, basuh duluan atau tayamum duluan. Ya, ternyata kedua-duanya boleh, tetapi lebih afdol memang tayamum aja dulu, baru basuhan wudu seperti biasanya. Dan juga
ketika dia masih punya wudu, itu belum batal, dia masih suci, sedangkan dia tadi udah sholat fardu yang pertama, dia mau sholat fardu yang kedua, sedangkan orang yang jabiroh mesti juga dia harus tayamum, maka menurut pendapat Imam Nawawi yang paling mu'tamad adalah dia mesti tayamum lagi untuk melaksanakan sholat yang kedua. Tapi kalau dia udah batal bagaimana? Ya berarti dua-duanya, wudu juga dan tayamum juga. Apa yang membatalkan? Ya yang membatalkan wudu, kan gitu ya, bukan yang membatalkan tayamum. Itu hukmu salati sahibil jabirah min nahiyatil qada'i fihi tafsilun. Adapun hukum sholatnya orang yang dalam keadaan jabiroh dilihat dari segi sholatnya sholat qada, nanti ada beberapa pendapat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.